Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Abi Ucel. Di video kali ini Abi Ucel ingin memberikan gambaran sedikit khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang dimana ini yang ingin maju, ingin menjadi seorang YouTuber profesional dari seorang YouTuber pemula. Nah, untuk menjadi seorang YouTuber profesional dari YouTuber pemula itu kan benar-benar sangatlah susah ya teman-teman. Apalagi kita ini dalam membangun sebuah channel itu tuh penuh perjuangan ya, yang dari di bawah sampai menjadi di atas ya, menjadi seorang sampai menjadi titik menjadi seorang YouTuber profesional. Nah, untuk menjadi seorang YouTuber profesional dalam membangun sebuah channel itu tuh kan pasti ada butuh proses ya. Nah, di sini tinggal teman-teman pilih proses yang mana ya. Apakah teman-teman ingin proses secara cepat atau secara tidak cepat? Tapi secara cepat ini sih bisa dibilang tuh secara tidak alami ya, dan secara tidak cepat itu bisa dibilang tuh dengan secara alami ya. Tinggal teman-teman aja pilih yang mana, mau melakukan secara alami atau tidak secara alami. Nah, ingin tahu seperti apa? Tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya teman-teman. Semoga sih apa yang Abu Jal sampaikan kali ini tuh bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional atau menjadi seorang partner YouTube. Dalam video kali ini, Bojal ingin membahas tentang membangun sebuah channel itu secara alami dan secara tidak alami. Nah, tinggal teman-teman aja perbedaannya mau yang mana, dipilih secara alami atau tidak secara alami. Nah, di sini Bojal ingin menjelaskan perbedaan membangun sebuah channel secara alami dan tidak secara alami. Nah, yang di pembahasan pertama kali ini Bojal akan membahas membangun sebuah channel itu secara alami. Nah, kalau secara alami ini tuh teman-teman mungkin sudah tahu ya, kalau kita membangun sebuah channel secara alami itu kan benar-benar ibaratnya tuh membangun secara jujur ya, secara dengan yang baik-baik saja. Nah, ini sih efeknya itu mungkin agak lambat ya dalam membangun sebuah proses sebuah channel ya, apalagi kalau kita ini sebagai seorang YouTuber pemula yang cuman bisa mengandalkan istilahnya itu kita bisa menjual konten apa yang kita bisa ya. Nah, dan juga cuman bisa mengharapkan penikmat YouTube atau bisa merekomendasikan YouTube ke channel kita. Itu dengan cara seperti itu doang kita mengharapkannya ya, dan kita juga cuman bisa mengharapkannya cuma bisa rajin upload seperti itu. Nah, dalam membangun sebuah channel secara alami itu emang benar-benar bisa dibilang itu lambat ya dalam perkembangan, dalam mendapat sub itu lambat, view lambat. Karena kenapa? Kita kan membangun secara alami ya, dan kita ini kalau teman-teman membangun sebuah channel secara alami itu tuh kita bisa ada yang kita dari sisi baiknya yang kita bisa ambil ya, kita bisa pelajarin ya dari situ ya. Nah, teman-teman itu bisa menilai atau melihat channelnya ya, kesalahan mana atau kekurangan mana yang bisa kita ambil atau bisa kita perbaikin. Nah, itu manfaat kalau kita membangun channel secara alami. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini tuh kalau membangun sebuah channel secara alami itu emang benar-benar itu kita ketinggalan banget ya, karena kan kita cuma bisa mengandalkan dari atau bisa menjual dari cuman konten kita doang ya yang kita upload ke channel kita ya, dan cuman bisa memanfaatkan rekomendasi YouTube. Nah, itu sih emang butuh proses lama ya, nggak mungkin secara instan, nggak mungkin secara gampang ya, ibaratnya membalikan telapak tangan dengan cepat ya kalau secara alami, karena kan kita melakukan itu benar-benar dengan ibaratnya tuh dengan membangun sebuah channel itu dengan secara jujur dan baik ya, tidak ada apa-apa yang dilarang oleh YouTube seperti itu. Nah, kalau perbedaannya dengan membangun sebuah channel dengan tidak secara alami itu kebalikannya dari secara alami ya, itu prosesnya itu sangat cepat banget ya. Sub bisa dapat cepet, view bisa dapat cepet. Nah, itu tuh yang bisa bisa istilahnya itu kata-katanya itu bisa bikin gagal kita ya, kalau kita itu benar-benar bisa cermati ya. Karena kenapa? Kalau kita membangun sebuah channel itu secara tidak alami kan pasti kan itu ibaratnya tuh tidak instan ya, tidak ibaratnya tuh tidak jujur, dalam artian kata kasarnya seperti itu, tidak baik dalam proses membangun sebuah channel. Contohnya seperti ini, kalau kita membangun secara tidak alami kan pasti kan apapun apa aja yang tidak halal itu ya kita halalkan ya. Contohnya seperti itu dengan cara gini, sub for sub atau salsub saling subscribe, contoh seperti itu kan. Kalau sub for sub atau salsub itu kan yang bisa ditonjolkan apa, cuma berkuar-kuar doang ya, ibaratnya kata-kata itu cuman mengajak doang gitu. Nah, kalau kita mengajak orang seperti itu, apakah bisa menjadi seorang YouTuber profesional ke depannya? Nah, kalau untuk membangun sebuah channel secara tidak alami ini emang benar-benar cepat banget ya, sub bisa cepat banget dapatnya, view bisa cepet banget, tapi itu tuh sebenarnya itu dibalik itu semua itu bisa menjadi sebuah kegagalan ke depannya ya. Karena kenapa? Kita membangun secara tidak alami kan ibaratnya tuh apapun kita halalkan ya, yang penting channel ini bisa berkembang. Dan mungkin teman-teman bisa berpikir nggak, kalau kita channel kita tuh bisa mendapatkan sub cepet, view cepet secara tidak alami itu apakah bangga?
apakah ada yang kebanggaan yang kita harus tonjolkan ke atau ke teman-teman kita, saudara kita, atau ke penikmat YouTube lainnya. Nah, kalau kita membangun secara tidak alami itu kan bisa dibilang itu nanti ke depannya itu tuh bisa bikin kesusahan diri kita sendiri atau channel kita sendiri. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula itu bisa bandingkan ya, kalau kita membangun channel secara alami dan secara tidak alami. Emang kalau secara alami itu ibarat kata tuh lambat tapi pasti. Nah, kalau secara tidak alami itu cepet tapi tidak pasti. Nah, lambat tapi pasti daripada kita cepat-cepat tidak pasti. Nah, itu kan perbedaannya secara alami dan secara tidak alami. Kalau secara alami kan kita ini meraih penikmat YouTube itu bener-bener dari sebuah konten kita yang kita serahkan ke YouTube, supaya YouTube itu bisa merekomendasikan channel kita, supaya penikmat itu tuh mau mampir ke channel kita secara alami, secara bukan tidak karena paksaan, karena emang bener-bener view konten kita yang kita serahkan ke YouTube. Nah, kalau secara tidak alami kan kita ibaratnya itu kita cuman menarik orang untuk masuk ke channel kita secara paksa. Nah, emang menarik orang secara paksa itu kan emang pasti kan butuh timbal balik ya, kita harus menonton mereka juga, terus kita juga harus mensubscribe mereka juga. Nah, terus mereka juga bakal timbal balik ke channel kita. Nah, dan juga yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah channel secara tidak alami itu harus hati-hati ya, karena kenapa, bisa saja tuh orang yang kita ajak itu tuh spam ya, yang bisa merugikan channel kita. Apalagi kalau YouTube tuh sudah tahu ya kalau kita ini ibaratnya tuh subscribe-nya itu tuh benar-benar menggunakan channel utama. Nah, itu yang benar-benar harus diperhatikan oleh teman-teman YouTuber pemula. Nah, tinggal teman-teman YouTuber pemula aja nih mau melakukan membangun sebuah channel itu secara alami atau secara tidak alami. Pilih yang lambat tapi pasti atau cepat tidak pasti. Nah, itu dia. Kalau Abi Ocel sih lebih baik menilai lambat tapi pasti daripada cepat tidak pasti. Nah, kalau yang lambat ini kan kita emang benar-benar butuh proses, terus kita harus belajar dulu ya gimana caranya supaya channel ini sempurna lah, kata kasarnya seperti itu. Pasti kan 1 sampai 20 itu kan kita itu ibaratnya tuh channel kita tuh masih sepi banget seperti kuburan. Nah, di situ tuh kita harus hal yang wajar banget ya, dan kita harus manfaatkan untuk belajar ya gimana sih kekurangannya, apa saya salah nih membangun sebuah channel itu dalam teks atau judul atau thumbnail, contohnya seperti itu. Kalau yang membangun secara alami pasti mereka ini berpikir. Nah, tapi kalau secara tidak alami kan mereka tuh nggak ada pikiran seperti itu ya. Yang pikiran mereka tuh cuman obrol omongan yang nggak jelas, cuman subscribe itu saporsap atau salsub seperti itu. Oh, itu pengajakan yang kagak jelas banget ya, itu cuman kebodohan teman-teman YouTuber pemula. Mohon maaf nih, bocil menggunakan kata-kata kasar seperti itu karena memang faktanya di lapangan itu seperti itu. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini yang ingin membangun sebuah channel itu tuh bangunlah secara alami, walaupun itu lambat tapi pasti, daripada kita cepat-cepat tidak pasti ya bisa merugikan kita di kebelakangan ya, bisa bikin gagal monetisasi, cuman sia-sia saja yang kita dapat, merugikan kita sendiri dan channel kita sendiri. Oke, cukup sekian dari Bocel. Semoga sih apa yang Abi sampaikan kali itu bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional atau menjadi seorang partner YouTube. Terima kasih, bye bye.